waktu itu kan ada sebangsa, ada wit rindang tangan gerombolan gitulah. Nah, orangnya masuk ke situ. Pohon-pohon itu ditebangi. Setelah ditebangi, ternyata di dalam pohon tadi ada tombak. Di situ kok ada Mbak, ada makam, ada tulisan Arab kaligrafi, cuma sudah nggak pernah dibaca. Jadi tidak ada yang tahu pasti asal-usul dari Mbah Sinari ini dari mana ya, karena beliau ini cukup misterius. Ini juga terdapat makam-makam lama ya kan, terlihat dari bentuk batu nisannya ya. Mungkin itu juga bagian dari panglima-panglimanya atau mungkin santri-santrinya ya. Ini kita mau melihat salah satu tahun di makam atau di batu nisan dari makam tersebut ya, lainnya, kawan-kawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam Nusantara. Saya ini ada di makam Mbah Sinari, Desa Ngawen, masih di Desa Ngawen, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu, assalamualaikum. Ini ya, jadi Mbah Sinari ini makamnya cukup unik karena di sini terlihat makam yang cukup panjang ya. Jadi ini makam dengan ukuran di luar ukuran normal seorang manusia. Jadi tidak ada yang tahu pasti asal-usul dari Mbah Sinari ini dari mana ya, karena beliau ini cukup misterius. Makanya tidak banyak bahkan warga di sini juga tidak banyak yang tahu asal-usul dari Mbah Sinari ini ya. Keturunan dari kerajaan ataupun dari mana juga banyak yang tidak tahu. Tapi di area makam ini cukup banyak tempat-tempat, banyak juga makam-makam lainnya kawan-kawan yang cukup tua ya. Jadi ini ya komplek makam dari Mbah Sinari ini ya. Di area samping makam Mbah Sinari juga banyak makam-makam tua kan. Mungkin itu juga bagian dari panglima-panglimanya atau mungkin santri-santrinya ya. Jadi ini kan. Ini yang makam yang panjang ini cuma ada satu aja ya dari makam Mbah Sinari ini panjang. Ini masih di Desa Ngawen, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Jadi ya kadang banyak juga peziarah yang datang ke sini ya untuk berdoa atau bertawasul ke Mbah Sinari ini. Jadi ini ya makam dari Mbah Sinari, makam panjang. Jadi di makam di Gresik ini ada yang saya ketahui ada dua makam panjang, yaitu makam Siti Fatimah binti Maimun dan juga makam Mbah Sinari ini. Panjang kan, cukup panjang ini kompleks makamnya beliau. Nah, ini ya. Jadi ini makam dari Mbah Sinari, Desa Ngawen, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Oke, ini saya berada di komplek makam Mbah Sinari atau makam panjang di Desa Ngawen, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik ini dengan Pak Juru Kunci. Pak sinten Pak namanya pun? Bapak Wasian. Bapak Wasian. Bapak Wasian ini adalah juru kunci asli warga mriki nggih Pak? Nggih. Mohon bisa diceritakan sedikit sejarah atau asal usul dari Mbah Sinari ini dan kenapa makamnya ini berbentuknya sangat panjang Pak? Mohon maaf. Ceritanya Mbah Sinari itu waktu Mbah Kanjeng Sepuh jadi Bupati Sedayu, perkiraan ini tahun 1850-an lah, kurang lebih lah. Nah, waktu itu Mbah Kanjeng Sepuh mau ke masjid, buka masjid, orang itu ada di belakang Pak Imam duduk, digawe cerita salat subuh lah. Nah, terus Mbah Kanjeng Sepuh pulang, maring imami pulang, orang itu pasti duduk. Besok lagi gitu, buka jam berapa orang itu masih di belakang Pak Imaman, pulangnya gitu. Akhirnya ada yang bilang anaknya, ada yang bilang santri ini Mbah Kanjeng Sepuh dikongkon ikuti orang itu kemana larinya. Nah, setelah itu diikutin dari Masjid Kanjeng Sepuh, larinya ke sini, masuk ke dalam. Setelah di dalam itu, waktu itu ada sebangsa, ada wit rindang tangan gerombolan gitulah. Nah, orangnya masuk ke situ. Oh, masuk di dalam pohon. Iya. Setelah itu beberapa hari Mbah Kanjeng Sepuh ke sini. Pohon-pohon itu ditebangi. Setelah ditebangi, ternyata di dalam pohon tadi ada tombak. Ya, setelah ada tombak itu kan dimakamno. Terus dikasih mesan. Oh.
Ya, setelah itu orang yang ke masjid itu sudah nggak ada, sudah nggak ke masjid lagi. Nah, setelah itu ya mungkin setelah terjadi gitu ya mungkin setelah itu ya ada termasuk baku juru kunci barang ini. Tapi dilihat dari persepsi, kenapa kok Mbak Senari seperti itu? Nah, di sini kan ada makam tua. Dilihat dari maesane, batu nisane, bahkan Mbak Senari kan waktu itu kan di masjid kan cerita seperti itu kan sekitar tahun 1850-an, kurang lebih lah. Tapi dilihat sebelah timur, itu ada makam jenis batu nisan itu tua, nggak melihat gaib, nanti melihat mistis ya nggak ada orang percaya kan, soalnya mistis ya. Nah, dilihat dari batu nisan tua ya, di situ kok ada Mbak, ada makam, ada tulisan Arab kaligrafi, cuma sudah nggak kena dibaca, tapi bekas-bekasnya Arab kaligrafi masih bisa dibaca. Jadi ini ya, di samping makam Mbak Sinari juga terdapat makam-makam lama ya kan. Terlihat dari bentuk batu nisannya ya. Ini juga ada makam yang ditutup kain hijau. Ini makamnya sinten Pak, tutup kain hijau Pak? Tidak tahu ya. Jadi tidak diketahui kan. Tapi ini makam siapa? Tapi ini benar-benar makam tua kan. Jadi ini ya, sebelah ini juga ada kompleks juga makam-makam tua. Terlihat dari batu nisannya kan. Sangat lihat dari batu nisan. Cuma tidak ada yang tahu pasti sejarah dari makam Mbah Sunari ini. Kan. Iya. Jadi ini ya, ini ada makam yang dikelilingi pagar besi ya. Nah ini ya. Tapi ini, oh ini ya. Jadi saya tidak tahu ya ini makamnya siapa. Jadi ini sudah ada dari dulu Pak, pagar besinya nih. Jadi ini pagar besinya juga ada dari dulu kan. Oh iya betul. Ini makam lah. Jadi ini besi-besi lama juga nih Pak. Kan. Sama masih dengan Mbah juru kuncinya makam Mbah Sinari ya. Di benar-benar makam-makam tua ya kan di sini ya. Ini juga ya. Jadi di sini suasana juga cukup dingin ya kan, cukup sejuk karena ini ada pohon-pohon besar juga di sini di area makam ini. Jadi untuk teman-teman yang berziarah dipersilakan ya, karena pihak dari juru kuncinya sendiri juga mempersilakan ya Pak. Ya, mempersilakan untuk teman-teman asalkan punya niat baik untuk berziarah ya, untuk berdoa di makam Mbah Sunari ini. Kalau jangan digunakan untuk hal yang negatif ya, yang penting itu kan kawan. Ini kan. Jadi komplek makam Mbah Sinari Ngawen Citayu. Ini kita mau melihat salah satu tahun di makam atau di batu nisan dari makam tersebut ya, lainnya kan kawan. Ini saya juga tidak bisa membaca. Ini karena halusan Nono Coroko ya. Ini kayaknya 1837 ini Pak. 800 ya? Enggak, ketinggalannya 800 ini Pak. 837 sepertinya. Ini kan 3, itu kan sepertinya 8 itu Pak. Apa 9 itu? Yang enggak tahu makanya. Dan ini ada, kalau ada aksara Jawa saya rasa 800 Pak. Ini tulisan Jawa. Iya. Dibaca orang yang Bisa aksara Jawa. Itu namanya Rewo Pinolo. Rewo Pinolo. Jadi ini makamnya Rewo Pinolo kalau menurut aksara Jawa. Soalnya saya tidak bisa membaca aksara Jawa kan. Bagi teman-teman yang bisa membaca ini ya, silakan dibaca ya. Saya rasa ini tahun 1837 kalau saya rasa ya. Rewo Pinolo Pak. Jadi ini, tapi ini makamnya kecil nih Pak. Apa ini? Masanya hanya. Oh. Jadi 1900 sama 9 deh gitu. Nggih. Kamu kan bisa menuju. Nggih, betul. Kita menuju makam di sini kan enggak ada Pohon. pohon. Nggih. Ini ya kan. Jadi ini kita mau mencoba membuka salah satu batu nisan dari makam. Jadi itu tertulis 1800 atau 1300 kita 1900 kita masih misterius ya. Sing arep wis kaya 5. Oh gitu Pak ya. Oh, nggih. Sampai 8 mau misalnya kan gak punya. Nggih, betul. Kaya 39, 35. 5 nggih. Kaya lho. Nggih. Tapi tetep aja coba. Saya ya. Ini kita mau coba cek ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Rahayu. Kita lihat anggakan ini kalau saya beri kemungkinan 1500 nih Pak. Oke, ya ini kan. Jadi saya konfirmasi ulang, ini sepertinya 1537 ya. Dan ini aksara Jawa. Saya rasa kalau untuk tahun 1800 tidak memakai aksara Jawa ya saya rasa ya. Kan di sini tulis aksara Jawa. Saya rasa ini 1500 saya rasa ini kan. Lihat dari nama Jawa kuno kan. Nama Jawa kuno betul.
Tak mungkin kalau 800 mungkin pakai nama Jawa. Nggih, atau kalau nggak gitu pakai nama bahasa Indonesia sih. Ini ya kan, jadi ini pakai aksara Jawa kan. Jadi bahasa apa tadi Pak ini Pak? Rewo Pinolo kalau tulisannya seperti itu. Rewo Pinolo. Kalau menurut tertulisan di aksara Jawa. Ya kan, jadi ini makamnya berada di bawah pohon besar. Ya, terima kasih kawan-kawan. Sekian penerusan kita ke makam Mbah Sinari Desa Ngawen, Kecamatan Sedayu. Teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Pak. Oh, ini lagi Rewo Pinolo. Iku wong sing maca ku lho Rewo Pinolo, wong sing maca kan iso. Nggih, betul. Rewo Pinolo gitu ditafsiri mana? Nggih, Rewo Pinolo itu apa gitu. Oh, Jawa kuno. Siap. Ya kan, terima kasih untuk sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Tetap di YouTube-nya Laskar Satmata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.